Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Sebelum menonton video ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifli Enggina Rahma dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 2 Bahasa Indonesia tentang teks eksposisi dengan guru pendamping yaitu Ayah Refli Zondri Sikumbang. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu eksposisi. Eksposisi merupakan suatu pendapat seseorang mengenai sesuatu. Dari pengertian eksposisi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari teks eksposisi merupakan teks yang berisi pendapat seseorang mengenai sesuatu, atau yang disebut juga dengan teks yang mengungkapkan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, serta informasi agar diketahui oleh orang lain yang didasari oleh fakta-fakta. Tahukah kamu contoh dari teks eksposisi tersebut? Kita dapat memberikan atau menyebutkan contoh dari teks eksposisi yaitu pidato. Kita sering kan mendengar orang berpidato, itu merupakan contoh teks eksposisi dikarenakan dia mengungkapkan pendapat dia mengenai sesuatu yang didasari oleh fakta-fakta. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksposisi. Fungsi dan tujuan eksposisi yaitu untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, serta argumen seseorang mengenai sesuatu kepada orang lain. Fungsi yang selanjutnya juga yaitu untuk menyampaikan informasi maupun pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 struktur. Namun, ada juga orang yang mengatakan terdiri dari 4 struktur. Di sini saya memakai 3 struktur, yang mana yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis. Di sini berisi tentang pendapat umum atau prediksi sang penulis yang tentunya didasari oleh fakta-fakta. Yang kedua yaitu argumentasi yang berisi alasan atau bagian penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang didukung fakta-fakta pada bagian argumentasi atau menegaskan pendapat awal dan menambahkan saran terhadap permasalahan yang diangkat. Untuk struktur yang banyak orang yang mengatakan ada 4, itu yang pertama kali yaitu judul. Yang selanjutnya yaitu karakteristik teks eksposisi. Karakteristik teks eksposisi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua yaitu penjelasannya bersifat informatif atau yang disebut juga dengan memberikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga yaitu pembahasan masalahnya bersifat objektif. Yang keempat yaitu penjelasannya disertai dengan bukti yang konkret atau yang disebut juga dengan tidak mengada-ngada atau memang benar-benar terjadi. Yang kelima yaitu pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran atau yang disebut juga dengan masuk akal. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pronomina atau yang disebut juga dengan kata ganti. Pronomina ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kata ganti untuk menunjukkan orang atau yang disebut juga dengan persona. Contohnya yaitu kamu, dia, ia, dan saya. Yang kedua yaitu kata ganti yang menunjukkan bukan orang atau yang disebut juga dengan non persona. Contohnya yaitu di sana, di sini, dan di situ. Untuk pronomina yang sering digunakan yaitu kita, kami, dan saya. Untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi atau yang disebut juga dengan kata penghubung.
Contohnya yaitu pada kenyataannya, kemudian, sementara itu, selain itu, oleh karena itu, jadi, dan lebih lanjut. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu argumentasi satu sisi, yang mana terdapat dua sisi yaitu sisi mendukung atau sisi yang menolak. Yang keempat yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran, yang mana pengertian dari paragraf induktif yaitu paragraf yang dimulai dengan pernyataan khusus dan diakhiri pernyataan umum atau yang disebut juga dengan gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang kedua yaitu paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum di awal paragraf dan diikuti pernyataan khusus sebagai penjelasnya, atau yang disebut juga dengan gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf campuran, yaitu gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Adapun syarat-syarat penyusunan paragraf eksposisi yang akan dikatakan baik dan efektif yaitu prinsip kesatuan atau kohesi, atau yang disebut juga dengan hubungan bentuknya, berkenaan dengan hubungan bentuk antara bagian-bagian dalam satu paragraf. Prinsip kepaduan koherensinya atau hubungan makna, yaitu adanya keterkaitan antara bagian-bagian paragraf, dan prinsip kejelasan atau yang dimaksud juga dengan suatu paragraf dikatakan jelas apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kalimat tunggal, yang artinya kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa, yang mana unsur-unsur dalam kalimat tunggal meliputi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu kalimat majemuk, yang merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Adapun jenis-jenis kalimat majemuk yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Dan unsur yang terakhir yaitu kelas kata nomina, verba, dan adjektiva. Adapun kelas kata yang memiliki arti yaitu satuan bebas terkecil yang bermakna. Kelas kata yang pertama yaitu nomina, yang memiliki arti yaitu kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Adapun ciri-ciri dari nomina atau kata benda ini adalah yang pertama, sebagai subjek dalam kalimat yang predikatnya verba. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Dan yang terakhir yaitu dapat diikuti adjektiva. Kelas kata yang kedua yaitu verba. Verba dibedakan dari kelas kata yang lain karena memiliki ciri-ciri yaitu 1. Verba berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. 2. Verba mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. 3. Verba yang bermakna keadaan tidak dapat diberi imbuhan yang berarti balik. Dan yang keempat, verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Contoh dari kata verba yaitu bekerja sekali, agak belajar, dan lain-lain. Kelas kata yang terakhir yaitu adjektiva, yang merupakan kata sifat atau keadaan yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Adapun ciri-ciri adjektiva yaitu 1. Adjektiva dapat diberi keterangan pembandingan. 2. Adjektiva dapat diberi keterangan penguat. 3. Adjektiva dapat diingkari dengan kata tidak. 4. Adjektiva dapat diulang dengan awalan se. Dan yang terakhir yaitu adjektiva berakhir dengan akhiran tertentu. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa-apa saja tahap-tahap untuk menyusun teks eksposisi. Jadi, tahukah kamu langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi? Langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi terbagi menjadi 6.
Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Adapun topik-topik dalam karangan eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, data faktual adalah suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Dan yang terakhir yaitu fakta tentang seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Dan langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian internet, surat kabar maupun wawancara langsung. Yang keempat yaitu memilih bahan. Yang kelima membuat atau menyusun kerangka karangan. Dalam karangan ini pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka karangan. Kerangka karangan berpola penyajian yaitu urutan topik yang ada dan urutan klimaks dan anti klimaks. Materi yang terakhir yaitu menelaah fakta dan opini dalam teks eksposisi. Fakta dan opini itu cukup sulit untuk membedakannya. Namun, perbedaan dari fakta dan opini itu ialah fakta merupakan hal-hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini itu merupakan prediksi ataupun dugaan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Dalam menyampaikan argumen, penulis dapat menggunakan fakta yang disajikan dalam kalimat fakta dan alasan logis yang disajikan dalam kalimat opini. Jenis-jenis teks eksposisi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu teks eksposisi definisi, yang kedua teks eksposisi proses, yang ketiga teks eksposisi ilustrasi, yang keempat teks eksposisi pertentangan, yang kelima teks eksposisi perbandingan, yang keenam teks eksposisi klasifikasi, yang ketujuh teks eksposisi berita, dan yang terakhir yaitu teks eksposisi analisis. Sekian video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sebelum teman-teman mengakhiri video ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa mulai.